Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Eltari dengan NIM 8601498811 dari program studi PGSD, mata kuliah Pancasila. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sejarah Pancasila yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila meliputi beberapa tahap, mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk suatu lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan lembaga tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia, badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang-in, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang-sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Djokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A. Marimis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Buku 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jadi, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada pada suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.